Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengharapan kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya selalu mencontohkan kepada kita di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasannya Allah beserta para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian, bersalawatlah kalian kepada Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebaik-baik salawat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kurang lebih menyebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat terkait bagaimana cara kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dalam pengertian percaya akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam pengertian yang sederhana, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perilaku kita mencerminkan perilaku orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita
tidak berkurang, malah terus bertambah. Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka ketahuilah bahwasannya cara menaikkan keimanan adalah dengan ketaatan, dan cara menurunkan keimanan adalah dengan perbanyak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita tidak mau menjadi golongan orang-orang yang bermaksiat. Maka tentu tidak mau kita menjadi golongan orang-orang yang berdosa. Kita selalu menginginkan masuk ke dalam jajaran orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin belum layak, meskipun mungkin belum pantas, tapi minimal kita selamat dalam kondisi di mana kita hidup dan di mana kita akan hidup. Hari ini mungkin kita berada di dunia, esok hari bisa jadi kita berada di alam lain. Hari ini kita masih bisa tertawa, esok hari belum tentu kita bisa berbahagia. Maka keimanan dan ketakwaan yang akan menjadikan kita selamat, baik diselamatkan di dunia maupun diselamatkan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Buruj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah surga-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul kabir. Mereka kekal di dalamnya, mereka kekal di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Hadirin yang berbahagia, sejatinya Allah menurunkan syariat kepada kita tidaklah rumit dan tidaklah sulit. Yang rumit adalah hati kita, yang sulit adalah pikiran kita. Rumit dalam menerima, sulit dalam melaksanakan. Hujan selalu turun kepada kita. Di pekan ini, bahkan di pagi hari, ketika kita mau berangkat pun Allah selalu guyurkan kita dengan air hujan. Kalau secara kaidah atau secara konsepnya bahwa air hujan itu adalah turun dari langit, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Maka sesungguhnya kami telah turunkan air dari langit, ma'an tahura, air yang sangat tahur atau sangat suci. Berbahagia bagi kita yang mungkin tidak terdampak dengan banjir. Berbahagia bagi kita yang mungkin merasakan kenikmatan daripada air hujan tersebut. Berbahagia bagi para petani yang terus-menerus diguyurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membayar air untuk menyiram tanaman-tanaman mereka. Tapi apakah kebahagiaan itu sama dengan mereka yang terdampak banjir, longsor, dan bencana-bencana yang lain? Tapi apakah sama akan keluar dari mereka kata-kata alhamdulillah kembali turun hujan, atau kata-kata yang tidak pantas? Maka pertanyaannya adalah, siapa yang salah ketika turun hujan kemudian ada bencana? Ketika turun hujan dengan volume yang sangat banyak kemudian menghasilkan bencana alam, siapakah yang salah?
Apakah Allah yang menurunkan hujan tersebut yang melakukan sebuah kesalahan? Atau air hujannya yang tidak punya pengertian, yang tidak tahu tempatnya? Maka mari kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Bahwasanya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas. Penyebabnya adalah tangan-tangan kita manusia. Maka jelas jemaah sekalian, turunnya air hujan merupakan rahmat, turunnya air hujan merupakan nikmat. Tapi ketika menghasilkan bencana alam, bukan air hujannya yang salah, bukan Allah yang menurunkan hujannya yang tidak tepat pada waktunya, tapi kita sebagai pengelola yang 1000% kita melakukan kesalahan. Mari kita sadari, berapa juta hektar tanah yang kita jual hanya demi keuntungan sesaat saja. Mungkin kita dapat miliaran, bahkan mungkin kita dapat triliunan yang memperkaya diri kita. Apa hasilnya jemaah sekalian? Hasilnya adalah berbagai macam bencana yang sangat luar biasa. Begitu tamaknya manusia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a. Manusia memiliki dua sifat. Ketika mendapatkan musibah dia terus berbicara, dia terus mengeluh. Tapi ketika mendapatkan kebahagiaan, dia tidak lantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan relatif kufur nikmat. Itu sifat daripada manusia. Maka sekali lagi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah sholat yang wajib yang Allah wajibkan untuk kita? Demi Allah, hanya sholat 5 waktu saja. Berapa jumlah hari puasa dalam 1 tahun? Demi Allah, hanya bulan Ramadan saja. Berapa zakat yang harus kita keluarkan per tahun? Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang wajib adalah zakat fitrah. Zakat mal tidak wajib. Wajib bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Kapan kita harus berangkat haji? Berapa kali kita harus berangkat haji? Wallahi, di dalam keterangan, di dalam syariat, di dalam hadis, hanya wajib 1 kali, hanya untuk menggugurkan rukun Islam saja, atau untuk menggugurkan kewajiban saja. Begitu ringannya, begitu singkat padatnya syariat yang Allah turunkan kepada kita. Tapi hasilnya adalah ketika Allah panggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berapa orang yang ingin datang untuk menuju kemenangan? Berapa saf yang ada di masjid yang ingin betul-betul mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya mengharapkan kemenangan yang semu. Kita hanya mengharapkan kemenangan yang hanya sementara. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah bagaikan nilai lalat atau sayap lalat, masa kafirun syarbata ma'in, maka Allah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah memberikan 1 teguk pun minum kepada orang kafir. Saking apanya jemaah sekalian? Saking hinanya dunia ini. Berapa ratus rakaat yang kita tinggalkan hanya gara-gara perkara dunia saja? Berapa kali kita takut kepada manusia tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadangkala atau sering sekali kita takut kepada majikan kita takut kepada atasan kita takut dipotong gaji kita, tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita takut gaji kita dipotong 50%, 100%, tapi kita tidak takut dengan finari jahannam khalidina fiha abada. Bukankah itu ancaman yang benar-benar ancaman? Neraka jahanam untuk selama-lamanya. Bukankah itu merupakan ancaman yang tidak ada ancaman yang lebih ngeri daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turunnya rahmat kepada kita, turunnya nikmat kepada kita, mari kita syukuri. Adapun itu menghasilkan bencana, mari kita evaluasi. Siapa yang salah di antara kita semuanya? Kita memang tidak terdampak banjir, kita mungkin tidak terdampak longsor, tapi saudara-saudara kita, Islam selalu mengajarkan kepada kita al-mu'minu kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin itu adalah bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Di sana ada pondasi, di sana ada tembok, di sana ada tiang, di sana ada atap, saling menguatkan. Begitu ada angin, begitu ada hujan, begitu ada panas, begitu ada badai, kokoh berada di atas bangunan tersebut. Kenapa? Karena yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Hadirin yang berbahagia, ketika kita tidak mendapatkan bencana secara langsung dan saudara-saudara kita mendapatkan bencana, ketahuilah kita pun sedang mendapatkan bencana yang mungkin tidak terasa, yang tidak langsung kita rasakan. Apa bencana tersebut? Tadi sudah kita bahas. Manakala Allah panggil dengan panggilan hayya 'alas shalah, manakala Allah menawarkan panggilan mari menuju kemenangan, kita tidak lantas bergegas. Kita hanya sebatas, ya sudah, masih ada waktu, zuhur masih panjang, asar masih bisa, maghrib tidak apa-apa, masbuk bahkan tidak apa-apa telat, isya Allah maha toleransi. Mungkin kita hanya sebatas itu saja. Lantas ketika ditanya yang mana surga yang kita inginkan, kita ingin surga Firdaus. Hadirin yang berbahagia, saingan menuju neraka tidaklah berat, bahkan tidak perlu amalan-amalan yang baik. Tapi saingan menuju surga bukan hanya berat, tapi mustahil bisa kita bersaing dengan amalan-amalan kita. Maka salah satu jalan pintas yang Allah tawarkan kepada kita adalah amanu wa amilus sholihat. Sederhana dua kata ini, beriman dan beramal soleh. Namun dalam implementasinya, namun dalam prakteknya, mungkin kita hanya beriman sebatas fi'il saja, tidak sebatas fa'il, sehingga keimanan kita masih selalu berkurang, masih selalu tidak stabil. Amal soleh kita mungkin hanya sebatas yang mudah-mudah saja, hanya sholat 5 waktu, hanya puasa Ramadan, hanya haji, tidak ditambahkan dengan amal soleh yang membutuhkan kekuatan yang lebih. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan ini adalah sudah masuk hampir pekan terakhir di tahun 2024. Di awal tahun kita berjanji untuk mengurangi maksiat. Di awal tahun kita berjanji untuk mengurangi dosa. Mari kita hitung sama-sama. Apakah dosa kita lebih banyak dari awal tahun sampai akhir tahun, atau amalan kita lebih banyak? Kalau dosa kita lebih banyak, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan kita ternyata lebih banyak, jangan jumawa, jangan sombong. Bisa jadi amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.